Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Jumpa lagi dalam video pembelajaran dalam KD41 menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Pada video pembelajaran sebelumnya, saya telah menyajikan tentang materi pada part 1 tentang surat lamaran pekerjaan, part 2 contoh surat lamaran pekerjaan. Pada part 2, video pembelajaran telah dibahas juga tentang tips membuat surat lamaran kerja. Baiklah, untuk mengingatkan kembali, menyegarkan kembali ingatan kita, saya kembali akan menyajikan tentang tips membuat surat lamaran kerja. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, menulis dengan susunan format yang rapi. Kemudian yang ketiga, melengkapi data sesuai dengan keperluan. Kemudian yang keempat, melampirkan surat pendukung seperti sertifikat dan pengalaman kerja. Keempat bagian ini telah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, hanya untuk mengingatkan saja. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan fokus pada pembahasan unsur kebahasaan pada surat lamaran kerja. Yang pertama, bentuk surat yang standar. Surat lamaran kerja, kita tidak boleh membuat sembarang bentuk, tetapi ada dua hal, ada dua bagian, ada dua contoh yang bisa dijadikan patokan, yaitu model surat lurus dan model surat lurus penuh. Nah, untuk contohnya, nanti pada contoh berikutnya, surat lamaran kerja, Ibu akan perlihatkan. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar tentunya adalah bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Bahasa yang sopan adalah bahasa yang dapat diterima, yang membuat orang membaca surat lamaran kita akan tertarik, ya, akan tertarik untuk menerima kita, untuk mengetahui lebih jauh dari orang yang melamar pekerjaan tersebut. Karena dengan apa? Dengan bahasa yang ditampilkan dalam surat lamaran pekerjaan. Tetapi ingat, membuat surat lamaran dengan menggunakan bahasa yang sopan bukan berarti kita harus merendah. Misalnya, saya mohon sekali kepada Bapak Ibu, itu bahasanya itu terlalu mengemis kepada calon pimpinan kita. Bukan bahasa yang seperti itu yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya nanti akan dilihat pada contoh berikutnya. Yang keempat, kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Maksudnya, dalam kata pengantar di surat lamaran kerja itu, atau pengantar awal kalimatnya itu setelah menuliskan salam hormat, baru kemudian kita menyampaikan sumber informasi dari lowongan kerja yang kita temukan dalam koran, ya. Jadi di situ kita tuliskan. Kemudian setelah kita menuliskan, kemudian kita mengajukan diri untuk mengisi lowongan tersebut. Nah, inilah yang nomor 4 nanti ada beberapa pembahasan yang akan kita jelaskan pada penjelasan video pembelajaran ini. Kemudian yang kelima, penyampaian maksud surat pada isi surat. Nah, tadinya kita sudah bermaksud ingin mengisi lowongan tersebut. Pada bagian kelima ini maksudnya kita menyampaikan posisi apa yang kita harapkan untuk melamar pekerjaan tersebut. Ya. Kemudian yang keenam, menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Nah, maksudnya di sini kita menyampaikan rasa antusias kita kepada perusahaan tersebut untuk dapat diterima. Kemudian yang ketujuh, menggunakan penulisan dan tanda baca. Nah, nanti kita akan melihat satu contoh supaya kalian bisa paham yang mana dari ketujuh unsur dalam kebahasaan surat lamaran kerja ini cocok dalam membuat surat lamaran. Nah, kita lanjut terlebih dahulu.
Pada dasarnya, surat lamaran pekerjaan dibedakan dari berbagai sumber yang diperoleh oleh pelamar. Rohmadi dan Rustamaji tahun 2010 halaman 4 menjelaskan bahwa surat lamaran pekerjaan dapat diajukan berdasarkan sumber-sumber berikut ini. Jadi, dari mana pemberitahuan atau informasi tentang lowongan pekerjaan itu kita bisa lihat yang pertama dari iklan. Dari iklan itu jadi kalimat pengantar yang kita gunakan setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian. Jadi kita tuliskan dari harian apa atau dari koran apa, kemudian tanggal berapa koran itu terbit, kemudian isinya menyatakan apa, ya. Jadi kita tuliskan. Kemudian di sini ada kalimat contoh yang kedua, dalam harian, kemudian dituliskan nama korannya, kemudian tanggal berapa, saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT, dituliskan PT apa yang membutuhkan apa, karyawan, tenaga apa, berkenan dengan hal tersebut, saya yang bertanda tangan di bawah ini dituliskanlah identitas kita. Jadi ini pertama berdasarkan dari iklan. Jadi boleh kita menggunakan kalimat pertama, juga boleh menggunakan kalimat yang kedua. Berikutnya sumber informasi berikutnya adalah kita mendengarkan lowongan kerja itu dari seseorang. Nah, kalau misalnya dari seseorang kita mendapatkan informasi, berarti kata pengantarnya setelah dengan hormat, menurut informasi dari pimpinan perusahaan, bla bla dituliskan, perusahaan tersebut membutuhkan, dituliskan membutuhkan apa, karyawan atau apa, sehubungan dengan hal tersebut. Nah, kita sampaikan di sini keinginan kita untuk mengisi atau mengajukan lamaran tersebut. Menurut informasi dari Bapak, dituliskan lagi, jadi tinggal kita pilih mau kalimat pertama atau mau kalimat kedua. Ingat, ini berdasarkan informasi. Jadi di sini tidak ada tertulis tanggal, kemudian tidak ada tertulis nomor, ya, karena memang ini dari informasi dari seseorang, dari mulut ke mulut. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Contohnya, dituliskan di sebuah kantor, ya, ditempel di pengumuman itu bahwa di kantor tersebut atau di perusahaan tersebut membutuhkan tenaga. Berdasarkan pengumuman nomor, jadi ada nomor yang dituliskan pada pengumuman tersebut, kemudian tanggal, perusahaan apa, membutuhkan karyawan apa. Dengan ini saya, kemudian dituliskanlah kemudian tentang keinginan kita. Berikutnya, yang keempat, permohonan antar instansi. Contohnya, kalimatnya setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan kerja. Jadi contohnya misalnya di salah satu instansi kita mendengar bahwa ada satu perusahaan atau ada satu sekolah membutuhkan tenaga, misalnya tenaga administrasi, pegawai tata usaha dan lain sebagainya, atau dosen, ya mungkin di sini bisa kita melamar pekerjaan. Jadi permohonannya antar instansi. Kemudian inisiatif sendiri. Jadi kita melihat ada salah satu perusahaan, kita berkeinginan, walaupun di perusahaan itu tidak membutuhkan lowongan kerja, tapi kita berkeinginan karena merasa memiliki kemampuan untuk dapat bergabung di perusahaan itu. Kemudian berinisiatiflah kita dengan menggunakan kata pengantar yang pertama yang bertanda tangan di bawah ini. Karena memang tidak ada dasar dari mana lowongan kerja kita dapatkan. Bukan dari teman, bukan dari iklan, bukan dari pengumuman. Karena ini berdasarkan inisiatif sendiri. Dari ada dua contoh di sini kalimat yang bisa digunakan yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diterima. Nah, ini yang beberapa bagian untuk mendapatkan kata pengantar, ya, awal dari sebuah kalimat untuk menuliskan surat lamaran kerja. Nah, mari kita melihat salah satu contoh lowongan kerja yang ada di koran. Ini terdapat pada harian Palopo Pos pada tanggal 27 Juli 2021. Di mana dalam lowongan kerja itu menjelaskan bahwa pada perusahaan PT Salsabila membutuhkan 1.
tenaga accounting, 2 sekretaris manajer, 3 customer service. Jadi ada 3 tenaga yang dibutuhkan di perusahaan PT Salsabila. Nah, syaratnya di sini ada umur 25 sampai 35 tahun. Jadi kita lihat umur kita apa mencukupi. Kalau sudah 36 tidak bisa lagi mendaftar, atau 24 tidak boleh lagi mendaftar karena memang ada syarat khusus di sini. Kemudian pendidikan minimal S1. Artinya kalau kita tamatan SMA tidak boleh mendaftar di PT Salsabila karena memang yang dibutuhkan S1 minimal. Jadi kalau S2 boleh, S3 apalagi. Kemudian yang ketiga berikutnya kita lihat mulai dari tempat, ya, tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Perhatikan di sini tanda baca, tanda koma. Kemudian lampiran, ini sudah dijelaskan pada video pembelajaran part 1 dan part 2, bahwa dalam lampiran itu langsung menuliskan dengan huruf, bukan angka. Jika kita mau menggunakan angka boleh 4, ya, angka 4 dalam kurung 4. Tapi itu pemborosan, ya boleh begini saja 4 lembar supaya lebih ringkas. Kemudian perihal lamaran kerja. Nah, perhatikan lagi yang terhormat pimpinan PT Salsabila. Tidak menggunakan tanda titik, ya, tidak boleh ada tanda titik. Jalan tidak boleh disingkat JLN, JL. Kemudian untuk bagian ini 1, 2 tidak boleh lebih dari 3. Boleh dipasang lagi sini di Palopo, boleh, tidak ada masalah. Tapi setelahnya itu tidak boleh lagi karena di sini tidak boleh lebih dari 3 baris. Kemudian dengan hormat, ini tanda koma. Ya, setelah membaca iklan lowongan pekerjaan di harian Palopo Pos. Ini tadi contoh kata pengantar dalam awal surat, ya. Dituliskan ini tanggal 27 Juli, pada tanggal 27 Juli 2021 yang menyatakan bahwa PT Salsabila, ini mana? PT Salsabila membutuhkan karyawan. Oleh karena itu, melalui surat ini saya mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan Bapak Ibu pimpin untuk mengisi tenaga accounting. Kita lihat ada enggak tenaga accounting? Oh, ini ada. Jadi di sini tidak boleh kita melampaui dari kalimat yang ada di atas. Jadi kalau misalnya di sini tertulis tenaga accounting, ya ini yang kita pilih 3. Kalau misalnya mau jadi direktur, dan bisa juga. Kalau misalnya kita mau jadi OB, dan bisa juga, karena ini yang dibutuhkan saja di perusahaan tersebut. Berikut adalah identitas diri saya. Nah, disampaikanlah. Nah, dalam kalimat di sini yang perlu kita perhatikan ini tidak boleh menggunakan huruf kapital, ya. Tidak boleh alamat jalan, tidak boleh disingkat. Itu yang penting. Kemudian sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu pimpinan bersama dengan surat lamaran ini saya melampirkan. Jadi kita tampilkanlah apa kelebihan kita. Di sini ada surat pengalaman kerja, ada sertifikat kursus, ada kita punya kelengkapan berkas yang mendukung sehingga kita dapat diterima di perusahaan tersebut. Baru kemudian kita masuk ke penutup dan menyampaikan antusias kita bahwa kita memang berharap agar bisa diterima di perusahaan. Nah, tadi saya mengatakan model surat ada 2, bisa kita pilih model standar. Nah, ini model standar. Jadi ada, kalau seperti ini model lurus, ya. Kenapa dikatakan lurus? Karena di tanggalnya saja di sini, ada kan di sebelah sini tanggalnya, ya. Kalau bersambung suratnya, di sini tanggalnya. Itu model lurus. Kalau lurus penuh ini di sini. Jadi lampiran di sebelah sini, kemudian dia lurus turun sampai di hormat saya. Itu namanya lurus penuh. Oke. Nah, sekarang untuk kalian, karena sudah 3 video pembelajaran yang membahas tentang surat lamaran kerja, saatnya kalian untuk action. Kalian berlatih untuk membuat surat lamaran kerja berdasarkan iklan, ya, yang kalian temukan. Ya, boleh dari koran, boleh dari internet, boleh dari mana saja.
Nah, silakan buat surat lamaran kerjanya. Jika ada belum paham, silakan buka kembali, silakan nonton kembali video pembelajaran pada part 1, part 2, dan part 3 untuk surat lamaran kerja. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Selamat berlatih, semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.